Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 12, terutama kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, dan kelas 12 bahasa. Hari ini kita akan belajar PAI materi Al-Quran, yaitu surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Tapi sebelumnya silakan mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Ya, selanjutnya mulai dari kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Pada materi ajar silakan cermati peta konsep. Nah, ini merupakan kompetensi dasarnya dulu, silakan. Jadi kita harus meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada semua manusia. Karena dalam ayat tersebut, dalam surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 menerangkan tentang ini. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi. Nanti pada sesi akhir harus mampu mendemonstrasikan hafalan. Nah, ini PK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Siswa taat kepada Allah dan Rasulnya, hormat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan menyayangi diri sendiri dan orang lain. Nah, terus membaca Al-Quran menjadi kebiasaannya dan menjadikan sebagai bacaan pertama terutama sebelum bacaan yang lain. Nah, inilah kata konsep. Ya, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Nah, ini surat Luqman ayat 13-14. Nanti silakan pelajari tajwidnya, tulis yang ada beberapa kotak ini. Nah, kemudian masukkan ke sini. Misalkan di Matobi, nama hukum bacaan Matobi tertulis itu ayatnya seperti apa dan keterangannya mengapa, keterangan cara membacanya. Nah, kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 83. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Pelajari sama seperti tadi yang diberi tanda kotak ini apa, atau lengkapi semuanya, ini banyak sekali tuh. Nah, ya kita mulai dari terjemah secara harfiah, lafziah dari surat Luqman ayat 13-14. Wa idh qala Luqmanu, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kamu sekutukan dengan Allah, inna syirka, sesungguhnya menyekutukan, lazulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Wa wassaynal insana, dan kami wasiatkan manusia, biwalidayhi,
terhadap kedua orang tuanya, hamalatu ummu, ibu mengandungnya, wahnan ala wahn, kelahan atas kelahan, fisalu fi amain, dan ia menyapinya dalam 2 tahun, aniskurli, agar bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan kepada orang tua, ilayya masir, kepadaku tempat kembali. Nah, ini terjemah secara globalnya. Jadi pada dasarnya kita diperintahkan untuk dalam hal ini adalah menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dalam arti Luqman mewasiatkan atau memberi pelajaran kepada anaknya, jangan mempersekutukan Allah, jangan musyrik, jangan syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, karena melarang syirik dan berbuat baik kepada orang tua ini selalu bersandingan di beberapa ayat. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Luar biasa, jasanya sangat luar biasa. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Luar biasa. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 83, silahkan dipelajari. Ini terjemah globalnya. Ada persamaannya, yaitu jangan kamu menyembah selain Allah, jangan musyrik dalam arti, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak. Nah, ini sama, ada petikan ayat yang sama. Kemudian sini lebih terperinci lagi, ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia, dirikan sholat dan tunaikan zakat, kemudian kamu tidak berjanji. Lanjut, ini kandungan. Nama surat ini diambil dari nama seorang yang disebut pada ayat ke-12 dari sana, yaitu Luqman. Siapakah Luqman? Ulama salaf telah berselisih pendapatannya, apa dia seorang nabi atau seorang yang soleh. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman bukanlah nabi, melainkan seorang yang soleh. Pada ayat ke-13 ini Allah menceritakan kepada Rasulullah Muhammad agar disampaikan kepada umatnya tentang Luqman saat ia memberi nasihat kepada anaknya, yaitu saran. Nah, ini pokok-pokok kandungan ayat 13 dari surat Luqman. Nah, di antara kewajiban ayah kepadanya adalah memberi nasihat dan pelajaran. Ayah berkewajiban mengarahkan anaknya ke jalan yang benar dan menjauhkan dari jalan kesesatan. Luqman masih anaknya untuk menyembah Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu pun. Nah, ini ayat 14-nya, silahkan dipelajari. Kemudian ini surat Al-Baqarah ayat 83, ada kesamaan. Kemudian ini sama. Nah, ibrah atau pelajaran yang pertama kali harus didengar oleh manusia adalah Allah, baru kemudian hak makhluk. Kewajiban pertama manusia sebagai hamba Allah menyembah kepada Allah, selanjutnya berbuat baik kepada orang tua. Jadi bahasanya secara vertikal kepada Allah, secara horizontal kepada manusia, dalam arti kepada orang tua yang paling utama. Nah, itu. Simaklah ayat ini dengan baik dan berlatih membacanya, perhatikan hukum tajwid, makhraj dan sebagainya. Dan nanti silakan dipelajari, kemudian dianalisa dan dibaca. Nanti video hafalan kalian yang dikirimkan melalui Classroom akan dinilai makharijul hurufnya. Sama ini juga